Jurnalistik itu adalah kegiatan mengumpulkan data, meriset data, mengolah data hingga tahapan mempublish data itu ke khalayak umum. Jurnalistik itu sebuah aktivitas dari seorang jurnalis dari proses pengumpulan data, riset, terus sampai ke tahap akhir yaitu penyebaran berita yang sudah diriset tadi. Jurnalistik itu kegiatan menghimpun berita yang harus sesuai dengan fakta juga. Kegiatan jurnalistik itu meliputi kegiatan itu mengumpulkan, terus mengolah, mengedit dan menyebarkan informasi. Suatu kegiatan yang dimana kita mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi secara fakta dan akurat, dan nantinya informasi tersebut kita sebarkan kepada masyarakat luas. Jurnalistik itu merupakan salah satu bidang profesi yang dimana dia menyajikan tentang informasi kehidupan atau kejadian kehidupan dalam kesehariannya secara teratur, yang dimana nanti dipublikasikan dalam menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada. Senang. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang suka mencari berita atau membaca berita itu semakin dimudahkan. Karena dengan adanya jurnalistik digital ini kita bisa menerima berita itu secara up to date dan bisa kita akses di mana saja. Akhirnya terbentuk penyusutan berita nih, penyusutan informasi. Kalau misalnya di koran yang harusnya kita mendapat berita itu lebih detail sebanyak 5 paragraf, di media digital bisa jadi kita cuma dapat secara 1 paragraf. Dari perpindahan tersebut tentu membawa beberapa dampak positif dan dampak negatif dari perpindahan ke media cetak sampai ke media digital. Tentu dari media digital yang saat ini dirasakan itu yaitu kita dapat mendapatkan banyak informasi dengan mudah dari gadget kita atau alat elektronik kita atau smartphone kita atau di media sosial yang kita punya. Sekarang kita dapat banyak menerima informasi dengan cepat dari sebuah media sosial dengan waktu 1 menit, bahkan kita dapat informasi secara instan tanpa kita perlu membutuhkan waktu yang lama. Namun dengan perkembangan tersebut tentu menurut saya terdapat dampak negatifnya, bisa berupa dari disinformasi dari sebuah berita tersebut sampai ke dampak negatif hoax. Mungkin dari sisi positif yang mungkin kita atau saya rasakan gitu ya, lebih menghemat waktu sih, lebih tepatnya lebih menghemat waktu. Terus kemudian dengan biaya juga mencakup, karena dengan biaya yang sedikit itu kita juga bisa memperoleh informasi yang banyak gitu ya, yang banyak secara luas, mau berita apapun itu, dibandingkan dengan media cetak yang mungkin kita harus membeli lagi jika ingin memperoleh informasi yang lebih banyak, seperti itu sih. Ini yang saya rasain, saya pribadi rasain. Kalau media digital tuh beritanya lebih mudah diakses, terus informasi mudah didapatkan, serba enak lah. Tentunya bagi kita yang anak-anak milenial sekarang ini pastinya sangat terbantu ya dengan adanya jurnalistik digital, karena dengan adanya jurnalistik digital tersebut kita dapat mendapatkan informasi secara luas, dan kita juga ngerasa jurnalistik cetak itu sangat bervariasi gitu. Dari video-video ada video-videonya, terus kita juga nggak ngerasa bosan. sorry guys. Oke, langsung ya. Jadi kita harus memiliki pedoman. Nah, aku mau ngasih tahu sih beberapa pedoman yang aku ketahui ya dari UU Pers itu sendiri. Ada di pasal 9 di UU Pers Indonesia. Jadi menurut Kode Etik Jurnalistik itu wartawan harus mampu menghormati seseorang, hak pribadinya ya. Kita harus melindunginya dan tidak boleh untuk menyebarluaskan kecuali bagi untuk kepentingan publik. Yang kedua ada pasal 10, di mana pada pasal 10 ini ketika jurnalis melakukan kesalahan maka dia harus mencabut, meralat
jurnalis itu juga punya kode etik yang harus dipatuhi atau sebagai rujukan atau pedoman gitu ya dalam dunia jurnalistik. Jadi ya mungkin kalau etikanya ya akhirnya teman-teman jurnalis atau apapun itu yang bergerak di kegiatan jurnalistik ya harus berpedoman pada kode etik itu sendiri yang sudah dirancang dalam UU Pers gitu. Ingat itu di pasal 1 ya. Jadi wartawan itu bersikap independen di mana mereka menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Betul. Jurnalis dalam kegiatan jurnalistik itu harus dibarengi dengan kode etik jurnalis dengan memberikan informasi yang secara akurat dari proses riset, pengumpulan riset berita, terus sampai ke penyebaran berita. Terus setelah penyebaran berita dari kegiatan jurnalistik itu seorang jurnalis harus bertanggung jawab juga dengan berita yang dia sebarkan tersebut dengan ya dia harus bertanggung jawab. Dan jurnalis juga nggak boleh membawa nama baik atau nama buruknya orang tua dari narasumber untuk dijadikan berita gitu, karena itu menyangkut informasi pribadi. Itu bisa kita ambil dari salah satu aliansi seperti AJI contohnya, dan mereka yang terdapat pada poin 8 di sana seorang jurnalis itu harus menyebarkan berita tanpa menghindari adanya konflik gitu. Poin 3 sih dari AJI itu ada di poin 3, yaitu dalam jurnalistik itu kita tidak boleh mencampurkan fakta dan opini untuk menyebarkan berita.